Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Selamat malam, bertemu lagi bersama kami di Galeri MQ. Galeri ini Santri Madrasatul Quran. Di konten kali ini, konten ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Marilah sekali kita bacakan Ummul Quran. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, di konten ngopi yang keempat ini, ngobrol penuh inspirasi, kedatangan salah satu alumni Madrasatul Quran yang menjadi menantu salah satu pakar tafsir di Indonesia, yaitu Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Beliau merupakan salah satu alumni muda dari Madrasatul Quran yang begitu pengalaman, baik masih berada di dalam pondok pesantren maupun sudah berada di luar. Beliau juga pernah menjadi imam di salah satu masjid bawah tanah milik Freeport di Papua. Beliaulah sosoknya. Baik, mungkin bisa perkenalan, Pak. Nah, jenengan mungkin asal jenengan dari mana aslinya dan untuk saat ini menetap di mana? Ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih waktunya untuk tim Galeri MQ yang memberikan waktu undangan kepada saya bisa ngobrol-ngobrol dengan mungkin bisa seluruh alumni santri Madrasatul Quran. Ya, saya kira saya bukan alumni lah, masih santri. Buktinya saya juga sampai sekarang masih di pondok ngabdi. Ya, saya nama Sunarto, asli Pemalang, Jawa Tengah. Tahun 1989 November tanggal 16. Umur berapa itu? Umur biru 31. Ya, wis tuwek rek. Umur 31. Saya masuk 2001. Masuk pondok. 2001 itu ya masih belum ada, dalam sini belum ada, dalam masih di kantor itu, tafid itu. Dan kamar saya kebetulan di atasnya dalam punya Yai, dan Pak Yai dulu di situ MS 4. Kemudian tahun 2001 Pinaldor, 2002 wisuda Pinaldor, kemudian 2005 atau 6 kalau nggak salah itu wisuda Hafid. Boyong 2008, boyong ke Jakarta kuliah. Sampai sana wis sampai bosen ke Jakarta dari 2008 sampai 2016. Berapa bulan itu? 8 tahun nggak pernah kesini. Wis santri suuladab. Nggak tahu soal. Tiba-tiba 2016 itu saya sowan ke sini. Ya, sowan ke guru-guru, ke kiai-kiai, guru-guru saya dulu di sini. Nggak tahu kenapa dengan sowan itu kok terus kemudian akhirnya saya
ditarik ke sini ya untuk ngabdi, karena saya merasa bahwa saya dulu belum pernah mengabdi ke pondok. Akhirnya sampai saya wis ya mau nggak mau harus ngabdi di pondok, ngawula di pondok. Saya kira itu untuk perkenalan pertama. Baik, dari perjalanan panjang tersebut mungkin ada banyak prestasi yang jenengan raih, Ustadz. Jadi baik masih dari pondok dari tahun 2002 sampai 2008 pernah menang juara apa, ataupun yang dari luar dari 2008 sampai 2016 itu pernah menempuh lomba ataupun memenangkan dalam lomba apa saja? Oh iya. Ya, pada dasarnya saya seneng seneng lomba. Ya, apa saja mau ikut karena ingin mengembangkan apa sajalah yang bisa dikembangkan dari diri saya itu apa. Ya, hampir semua lomba yang diadakan oleh Majelis Tarbiyah wa Ta'lim itu diikuti. Terus paling yang enggak itu hot, tulisan gue elek soalnya. Ya pernah belajar dan pernah dekor juga pernah, cuma tidak saya lanjutkan. Akhirnya ya sampai sekarang tulisannya elek. Terus iya, dari muhadharah itu dari anak-anak dewasa sampai MSQ itu jadi yang pensarah juga pernah, jadi qori'nya juga pernah. Muhadharah dari anak-anak ya juara, dewasa juga juara. Kemudian pernah dibawa ke muhadharah bahasa Arab di tingkat Jawa Timur, mewakili Aliyah MQ juga juara 1 muhadharah. Ya akhirnya apa yang saya pelajari di pondok itu, hal yang terkecil itu bisa dibawa manfaat untuk di luar. Itu yang saya rasakan ya, apa yang di program-program yang diadakan oleh pendidikan MTT itu, semua saya pelajari dan saya manfaatkan di luar. Ya sampai MHQ itu kan sebenarnya kan diajarkan ketika di luar. MHQ ya sudah biasa, di MQ kita sudah terlatih MHQ. Dan saya dulu dari tartil pernah ikut, 1 juz tilawah pernah ikut, langsung loncat ke 10 juz. Nah 10 juz itu yang sampai nasional, 10 juz mewakili Jawa Timur pada waktu itu 2008 kira-kira ya, 2008. Ya prestasinya itu saja, muhadharah terus MHQ. Kalau qori nggak pernah, saya nggak punya riwayat qori, dan qori itu ya banyak yang salah paham ini teman-teman ini. Saya disuruh ngajar qori itu kesalah kaprahan itu. Yang ngajar qori itu kan ya harus yang punya riwayat juara qori. Saya nggak pernah, cuma memang kebetulan ya saya dulu seneng belajar itu. Dan tahu nggak, saya belajar itu dari sanawiyah sampai aliyah baru paham, sampai kelas 3 aliyah baru paham. Berapa tahun? 6 tahun baru bisa paham iki lagu iki belajar dengan, kalau di sini ya Pak Ustadz Muiz, Pak Muiz Nawawi, kemudian Pak Masyuri Asyar, itu 2 guru saya itu, belajar dari situ. Kemudian ya di Ubudiyah dulu ya saya bareng dengan Ustadz Aidil itu juga pernah belajar. Aidil ini yang mencekoki mazhab Misri ini, mencekoki mazhab Misri, tilawah Misri itu, lagu-lagu Mesir itu. Baik, beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kami mengetahui dan mendengar dari beberapa sumber bahwa
jenengan pernah berdakwah atau menjadi salah satu pengajar Al-Quran dan juga imam di Timika di Papua. Itu bagaimana kok bisa sampai di sejauh itu, Ustaz? Oh, iya, saya 2016 nikah, terus ya tahun itu juga saya diundang ke sana. Itu pertama diundang imam, tugasnya imam saja di Tembagapura, di Freeport itu, di imam 1 bulan full Ramadan, dan saya membaca, mengantarkan para jamaah untuk membaca nggak hanya kulhu saja. Ya santri MK seharusnya gitulah, bahwa dari juz 1 dan alhamdulillah sampai khatam. Ya kemudian kok kayak ketagihan, terus diundang lagi tahun berikutnya, terus tahun ketiga juga diundang lagi, tapi tugasnya beda, tugasnya ceramah kultum Ramadan. Ya edisi Ramadan saja saya ke sana. Gitu. Ya selebihnya biasanya setengah bulan di Papua, terus setengah bulan saya habiskan di Jakarta sampai Lebaran. Biasanya Lebaran baru pulang, dan dari dulu Lebaran ya baru bisa pulang gitu, karena tugas Ramadan itu. Saya kira Ramadan adalah momentum yang tepat bagi santri-santri Quran untuk melancarkan hafalannya itu. Dan itu saya gunakan seperti itu. Sing gak tahun terus jadi gelem terus karena dituntut untuk ngimami. Ya. Itu saja kalau itu pengalaman di Timika. Baik, jenengan juga dikenal oleh banyak santri di kalangan kami menjadi mantu dari Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Baik, kita mau bertanya dan juga penasaran, apa sih rahasianya Tad untuk bisa menjadi salah satu idaman dari Kiai gitu? Ya nggak ada biasa saja sebenarnya. Ya itu loh, saya dulu itu loh pernah dikeluarkan sama Yai Tain di kelas, dari kelas itu dulu gara-gara disuruh untuk nyari nulis hadis yang tungkahul mar'ah itu, nikahilah wanita karena ini linasabiha li jamaliha itu. Saya nggak mengerjakan, akhirnya disuruh keluar. Sekarang disuruh masuk ke rumahnya dan langsung saya praktekkan hadis itu. Oh, iya kan, langsung praktek, nggak usah itu. Ya menurut saya yang penting itu adalah, bagi saya adalah suhbatus syuyukh. Suhbatus syuyukh ini membersamai kiai, dan itu menjadi nilai sendiri dalam kredibilitas ilmu. Di Adabul Alim wal Muta'alim Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu ada, itu dijelaskan itu seberapa lama tulujtima, seberapa lama berkumpul dengan guru. Abu Hurairah itu dipertanyakan riwayat-riwayatnya oleh orang-orang Syiah, itu nggak memakai itu, karena Abu Hurairah itu dianggap nggak lama bersama Rasul, itu nggak lama, karena masuk Islamnya juga baru. Iya, itu karena itu kemudian mereka memperdebatkan riwayat-riwayatnya itu bisa dijawab, tapi tidak dijelaskan di momentum ini ya. Itu artinya ada tulujtima, berkumpul dengan guru. Ya dalam hal ini saya ya abdi di dalam, dengan itu saya dulu santri, sekarang di satu atap dengan beliau, maka saya bisa tahu bagaimana beliau
metode belajarnya bagaimana, kesehariannya bagaimana, terus saya bisa melihat langsung. Itu nilai plus saya di situ. Walaupun sombongnya aku gak pinter-pinter amat, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan kalau mau meriwayatkan tentang beliau itu bagaimana, belajarnya bagaimana itu tahu. Dan sering saya ngobrol dengan beliau, santri-santri itu bareng dengan Pak Yusuf Hashim dulu, Pak Yusuf Nasyar dulu bagaimana. Ada riwayat-riwayat yang langsung nyambung. Saya kasih gambaran lagi yang lain. Bagaimana bisa tahu menjelaskan tentang aktivitas Rasul di rumah tangganya beliau. Ya, kita bisa membaca riwayat-riwayatnya Aisyah. Aisyah kan istrinya. Kalau soal rumah tangga, soal di rumah itu kan Aisyah, ya kan. Tuh. Jadi yang penting sohbatus syekh itu ngancani kiai abdi dalem ngabdi itu. Baik, dari beberapa tahun ini jenengan satu atap dengan beliau Kiai Mustafa Syafi'i, pengalaman apa yang dapat jenengan jadikan sebagai pelajaran dan juga pengalaman paling berkesan satu atap dengan beliau itu apa? Ya, tentunya hal-hal yang bisa dijadikan contoh dari sosok Yai Ta'im itu. Itu tadi pertama sohbatus syekh ya. Yang lain itu beliau itu rakus ilmu. Kalau saya bahasakan rakus ilmu, hampir semua ya ilmu apa saja kalau ilmu itu bisa dipelajari ya dipelajari. Bahkan pernah ngomong sendiri kepada saya mau belajar tentang lagu-lagu Al-Quran, maqamat itu. Beliau ngomong sendiri pengen tahu, pengen belajar. Aku mosok nguyai segoro gak pantas. Ya. Terus ya ngobrol santai, terus kadang ada ilmu yang keluar di situ, di mobil, di mana saja, sebenarnya santai, di momen-momen santai saja ngobrolnya. Di situ kemudian dicatat. Terus dulu saya sering kalau sebelum di sini ya, sering nyuri. Kalau di bahasa kasarnya nyuri ya, nyolong tulisan-tulisan beliau yang di online itu, bangsa online itu untuk materi, sekedar untuk materi khutbah. Sekarang saya sudah nggak nyuri lagi di KIKP. Berarti ilmuku manfaat ya, di KIKP. Ya, jadi semua tulisan beliau saya punya, dan itu beliau itu kalau ya disiplin. Beliau disiplin jamnya olahraga ya olahraga. Kalau ada undangan mimpin tahlil ya nggak ngurus jamnya olahraga. Bagi beliau olahraga ya bagian dari agama. Lebih dulu mana mas? Ziyadatan fil ilmi atau wa'afiatan fil jasad? Di doa itu Wa'afiatan fil jasad lebih dulu kan, baru waziyadatan fil ilmi. Jadi olahraga dhisik. Takdim takhir. Olahraga dulu gak ngurus. Waya badminton ya badminton. Kalau badannya buatan sehat berarti buatan sakit memanfaatkan ilmu berarti kan. Itu. Disiplin. Terus yang paling penting yang diajarkan ke saya itu ngawulo, ngabdi. Sampai tahu sendiri kan ya, beliau pengabdiannya terhadap pesantren Tebuireng itu yes, nggak usah dibahas lah. Beliau itu khotim yang ngabdi benar. Nek dhewe iki khuwaitim, ditashirkan ya
ngabdi cilik-cilikan lah. Ronda-ronda ngabdi. Ono ngabdine ono mokonge. Kita lah saya diajarkan itu ngabdi itu bisa di lembaganya, maka ya di pondok kita ngabdi, bisa pengabdian ilmunya, jadi maka bahasanya khotimul ilmi, atau kalau Gus Isom di itu kan khuwaitimul ngabdi ilmu. Kalau sampean Quran ya ngabdi ke Quran. Maka kalau ngabdi ning Quran, maka dimanapun tempatnya, di lembaga manapun, kalau dia memperjuangkan untuk Al-Quran itu ya harus dibantu. Maka santri itu harus punya jiwa ngabdi, jiwa ngawulo. Bapak gak ngurus, banyak yang gak suka gak ngurus, ngabdi. Pokoknya ngabdi. Itu yang diturunkan ke putra-putra beliau, dan saya juga diajarkan seperti itu. Mungkin ada satu hal yang sangat berkesan atau sangat patut dijadikan contoh dari pribadi Kiai Mustain itu apa, Ustaz? Itu tadi ya, disiplin, itu sudah saya sampaikan sedikit ya, disiplin, terus rakus ilmu. Rakus, tidak semua rakus itu buruk ya. Kalau rakusnya kita arahkan ke yang positif itu rakus ilmu. Tomaknya ke ilmu, hampir ya beliau itu tentang ilmu yang sifatnya teknik gitu, teknologi itu beliau suka itu. Semua ilmu beliau suka bertanya. Cara kulaan ilmu ini dengan banyak nanya itu, iya, kulaan. Terus kemudian belajarnya itu ya di kitab itu, terus ada hal yang penting terus dicatat, ada buku kecil untuk catatan kecil itu. Ya. Baik, sebelum kita tutup perbincangan kita pada malam hari ini, Ustaz, mungkin jenengan punya motivasi atau sekedar saran bagi kami, khususnya tim Galeri MQ dan umumnya bagi para santri, alumni, dan juga mungkin para teman-teman yang menonton di channel YouTube Galeri kami, mungkin ada motivasi dari jenengan. Iya. Ya, saya sampaikan di materi khutbah tadi. Santri itu ya harus ada riyadhahnya, ada tirakatnya. Tirakat itu kan apa? Taroka itu ya. Ninggal sekabehane sing yang meninggalkan orang tua, gitu kan. Kesini tinggal jauh dari orang tua, meninggalkan sing enak-enak, sing nikmat-nikmat. Konco-konco yang di luar itu umur masih kecil sudah pegang HP, di sini nggak boleh pegang HP. Cekelani Quran, kon ngapalno, sing enak-enak kabeh. Nah, itu kita pada sejatinya kita di pondok ini berpahit-pahit dalam belajar itu demi untuk bisa mencicipi manisnya ilmu pengetahuan itu. Ya, obat itu kan ya pahit, tapi harus diminum, ya kan. Kita nggak boleh keluar. Umpama ini keputusan pondok itu, aturan pondok tidak boleh keluar 24 jam. Sampean itu sebenarnya untuk mempercepat proses pematangan, maka harus ditutup. Nek godhog banyu ya kan harus ditutup. Cepet mateng.
nek dibuka gak mateng-mateng. Engko lulus jadi ini setengah mateng. Santri setengah mateng. Jadilah santri yang totalitas sing mateng. Maka apalagi wayah pandemi ini terus ono sampai stres kan. Pengen metu keluar dari pondok itu. So, ya sebenarnya itu karena memang panas Mas, ya ditutup ya panas. Tapi sadarlah bahwa itu adalah proses mempercepat kematangan semua ya ilmu nih ya kepribadian santri itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin teman-teman mungkin hanya itu untuk perbincangan kali ini. Jadi santri itu memang harus totalitas. Kalau menyeduh air juga harus totalitas ya Ustadz? Iya. Berarti kalau misalkan setengah matang dijadikan kopi nanti kembung. Gak enak. Gak enak. Jadi harus totalitas. Harus memang memang jadi mau umum beneran. Kalau dingin beneran. Iya. Jadi jangan setengah-setengah teman-teman. Baik, marilah dari perbincangan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa mengabdi itu sangatlah penting dan juga ngawulo kepada guru itu juga sangat penting. Dari santri beliau bisa menempuh perjalanan begitu panjang hingga bisa menjadi satu atap dengan kiai, memang begitu pelajaran yang sungguh luar biasa ya Ustaz. Mungkin hanya itu untuk konten ngopi kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Semoga kedepannya kita sebagai santri dan juga sebagai seseorang yang harus mengabdi kepada kiai diberikan jalan yang lancar dan juga diberikan kecepatan dalam mematangkan diri. Mungkin hanya itu. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.